Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Bu Arina akan mengajarkan materi bahasa Indonesia, ya, materi kelas 5 tema 2 subtema 1, muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Yang akan kita pelajari adalah kompetensinya kalian nanti diharapkan dapat mencari informasi yang didapat dari bacaan. Nah, bagaimana caranya? Nah, mencari informasi yang kalian dapat dari bacaan dengan membuat kalimat tanya yang diambil dari bacaan, terus kalian nanti mencari jawabannya juga dari bacaan. Terus ini macam-macam kata tanya. Nah, kalau kalian nanti membuat kalimat tanya, kalian juga harus menggunakan kata tanya. Nah, apa saja kata tanya itu? Kata tanya adalah 5W plus 1H. Ini ada di bahasa Indonesia, ini ada di bahasa Inggris. Jadi kalau ada kata 5W dan 1H itu pasti merupakan kalimat tanya. Apa saja itu 5W-nya? 5W adalah what, who, ada why, when, where, untuk 1H-nya adalah how. Nah, ini kan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, apa itu artinya what, who, why, when, where, how? Kita klik satu persatu. Apa itu what? What itu artinya apa? Nah, di dalam kalimat tanya untuk kata apa ini bisa ditambahkan dengan akhiran kah. Bisa apakah, nanti yang lain bisa dimanakah, bisa kapankah. Nah, itu ya. Jadi meskipun nanti kata tanyanya itu ada kahnya, apakah itu sama dengan apa. Nah, kata tanya apa ini berfungsi untuk menanyakan satu, untuk menanyakan benda. Contoh kalimat tanya yang menanyakan benda itu misalnya, apa yang kamu bawa? Apa yang ada di sampingmu? Ya, nanti mungkin jawabannya ada pensil, ada buku, ada tas, dan seterusnya. Itu untuk menanyakan benda atau sesuatu, ya. Terus yang ketiga adalah untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Contoh kalimat tanyanya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, mungkin bisa dijawab, oh aku sedang belajar, aku sedang makan, aku mau tidur. Itu untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Nah, saya lanjut. Untuk who, apa itu artinya who? Nah, who itu artinya adalah siapa. Nah, pasti tidak asing ya, siapa, siapakah, sama. Ya, siapa, siapakah. Untuk menanyakan apa ya, siapa itu. Fungsi dari kata tanya siapa itu untuk menanyakan satu orang. Untuk menanyakan pelaku dan untuk menanyakan pihak yang terlibat. Siapakah yang membawa tasmu? Siapakah yang ada di dalam rumah? Siapakah yang bersamamu? Siapa namamu? Siapa nama adikmu? Siapa tokoh dalam cerita? Nah, itu ya. Jadi siapa itu untuk menanyakan, atau siapa itu fungsinya untuk menanyakan satu tadi orang, dua pelaku, tiga pihak yang terlibat. Ya. Lanjut untuk kata tanya yang ketiga adalah why. Nah, why ini untuk apa, artinya apa? Why itu artinya adalah mengapa. Nah, mengapa itu arti dari why. Nah, mengapa ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Nah, contohnya apa kalimat tanyanya? Nah, mengapa kamu tidak masuk hari ini?
Karena aku sakit. Nah, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas? Karena aku lupa. Jadi, kalau kata tanyanya itu mengapa, jawabannya pasti ada karena. Karena apa? Karena mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Fungsinya untuk menanyakan sebab atau alasan. Jadi, nanti kalau kalian membuat kalimat tanya dengan kata mengapa, yaitu kalian sisipi dengan kata karena depannya. Ya. Mengapa kamu Cahaya, mengapa kamu pergi sekolah dengan berjalan kaki? Mungkin jawabannya karena sepedaku rusak. Saya lanjutkan. Untuk kata tanya yang keempat, W yang keempat adalah when. Apa itu arti when? When itu artinya adalah kapan. Nah, kapan? Apa fungsi dari kata tanya kapan? Fungsi dari kata tanya kapan adalah untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu atau peristiwa. Ya, saya ulang lagi, kapan itu fungsinya untuk menanyakan waktu terjadinya sesuatu atau peristiwa. Ya, contohnya, kapan kamu pergi ke sekolah setiap hari? Jawabannya mungkin pukul 6:30, pukul 6. Ya. Kapan kamu membersihkan kamarmu? Setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap mau tidur. Ya. Jadi kapan atau when itu untuk menanyakan waktu. Saya lanjut. W yang kelima adalah where. Apa itu where? Where artinya di mana. Bisa nanti di manakah? Ya, di manakah? Ya. Nah, di mana ini fungsinya untuk menanyakan tempat terjadinya sesuatu atau peristiwa. Nah, bedanya when itu waktu, where itu tempat. Nah, contohnya, di mana kamu bersekolah? Di manakah kamu meletakkan pensil? Di manakah? Ya, di mana itu untuk menanyakan tempat. Ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah 1H. How. How much, how many itu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, apa itu how? How itu artinya adalah bagaimana. Ya. Apa fungsi dari kata tanya bagaimana? Bagaimana itu berfungsi untuk menanyakan keadaan. Contohnya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana rasa badanmu sekarang? Mungkin masih sakit semua. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah sehat walafiat. Itu ya. Terus yang kedua untuk menanyakan cara. Nah, contoh kalimat tanyanya, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nah, dengan berjalan kaki, dengan naik sepeda. Bagaimana kamu memotong roti? Ya, dengan menggunakan pisau, dan seterusnya. Yang ketiga, itu adalah untuk menanyakan proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana kamu membuat tahu? Bagaimana kamu membuat clipping PJOK? Itu ya. Nah, itu untuk menanyakan proses pengerjaan sesuatu. Mungkin dengan mencari koran bekas, lalu mengguntingnya, setelah digunting gambar dan uraiannya ditempelkan di buku gambar. Ya. Nah, sudah selesai tentang 5W1H, artinya dan fungsinya. Sekarang contohnya, nah di sini ada bacaan yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu
memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apakah yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, ini bacaannya. Nah, ini nanti sama seperti tugas kalian bahasa Indonesia yang kemarin sudah saya bagikan waktu kelompok. Ya, ada bacaan, terus ada tabel di situ, kalian disuruh membuat kalimat tanya. Nah, kalimat tanyanya ini diambilkan dari bacaan seperti ini. Ya, misalnya contohnya 1. Nah, ini kalimat tanyanya, ini saya ambilkan dari bacaan tadi, Dayu dan ikan-ikannya. Kita lihat ya, nanti kita buktikan apa yang dipelihara Dayu. Nah, ini kalimat tanyanya. Jangan lupa, nanti kalau membuat kalimat tanya, harus ada kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jangan tanpa ada tanda sama sekali. Ya, ingat ada kata tanya dan ada tanda tanyanya. Ini. Apa yang dipelihara Dayu? Kita coba lihat di bacaannya, apakah ada di sini apa yang dipelihara Dayu? Berarti jawabannya diambilkan dari kalimat pertama, paragraf pertama. Dayu memelihara banyak ikan hias. Jadi kalau pertanyaannya apa yang dipelihara Dayu? Jawabannya adalah ikan hias ini. Nah, berarti kan pertanyaan dan jawaban ada di dalam bacaan. Jadi nanti waktu mengerjakan tugas jangan membuat kalimat sendiri. Tapi kalian lihat bacaannya yang bisa dibuat kalimat tanya dan jawabannya ada di bacaan itu juga. Terus lanjut. Tadi ini sudah yang kedua. Siapa yang memelihara ikan? Kita lihat bacaannya lagi. Siapa yang memelihara ikan? Yang memelihara ikan adalah ini Dayu. Lanjut. 1, 2. Sudah apa? Kata tanya apa? Kata tanya siapa sudah? Kata tanya mengapa sekarang? Mengapa Dayu senang melihat ikan-ikannya? Kembali ke bacaannya tadi. Mengapa Dayu senang melihat ikan-ikannya? Melihat karena ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Jadi tadi mengapa Dayu senang melihat ikan-ikannya? Karena ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Ya. Lanjut. Apa yang dipelihara Dayu? 3. Siapa? Mengapa? Yang keempat, kapan? Nah, kata tanyanya adalah kapan. Kapan Dayu membersihkan akuariumnya? Kita lihat bacaannya. Ini. Kapan Dayu membersihkan akuariumnya? Seminggu sekali. Ya, karena waktu tadi ya, kapan itu waktu? Seminggu sekali. Lanjut ke pertanyaan 1. Apa, siapa, mengapa, kapan? Yang terakhir adalah di mana. Ya, kata tanyanya di mana. Di mana ikan hias Dayu dipiara? Kita lihat ikan hias Dayu dipelihara di dalam akuarium. Nah,
Di mana Dayu memelihara ikannya? Ya, kalau itu ikannya dipelihara di dalam akuarium, di sebuah akuarium. Nah, jadi jelas ya, ini contoh dari kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa. Yang kedua menggunakan kata tanya siapa. Yang ketiga menggunakan kata tanya mengapa. Yang keempat menggunakan kata tanya kapan. Yang kelima menggunakan kata tanya di mana. Nah, ini untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia, dan jangan lupa tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Arina dalam video dicatat. Ya, apa itu artinya? Apa itu 5W dan 1H? Apa itu artinya how, apa artinya when, apa where, apa what, itu juga ditanya beserta dengan contoh-contohnya. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membuat kalian paham tentang penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya. Ingat, kalau membuat kalimat tanya harus ada kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.